Saya lanjutkan. Ya, jadi selayaknya mestinya ini saya yang ditanya gitu, karena bahannya sudah semuanya saya kasihkan kan begitu ya. Tapi anggap mengapa lah. Mungkin mahasiswa UMS banyak orang-orang yang alim dari pendiam. Oke, jadi ya penisilin tadi dia mengganggu apa namanya bakteri sehingga bakteri mati ya kan. Maka apa namanya akibat daripada dia mengganggu proses pembentukan dinding sel ya kan. Pembentukan dinding sel terutama adalah lapisan yang disebut dengan apa namanya peptidoglikan. Peptida itu kan protein, jadi ini memang dia disusun dari sambungan-sambungan asam amino ya kan, masih ingat di biologi molekuler itu kan. Nah yang diuntai adalah utamanya nanti asam amino alanin, dealanin ya kan, dan itu mirip dengan strukturnya penisilin, sehingga enzim apa transpeptidase atau yang lain disebut PBP protein, penicillin binding protein namanya PBP itu ya kan. Nah, kemudian aksinya tadi saya bilang bahwa memang obat itu semuanya obat, hampir semuanya itu dia titik tembaknya atau reseptornya itu tidak satu, ya kan? Jadi penicillin itu dia juga ikut juga mengganggu ya, menghambat endopeptidase dan glikosidase enzim yang berperan pada pertumbuhan sel bakteri, ya kan? Nah, itu kan. Kemudian kedua juga menghambat sintesis RNA juga gitu kan. Tapi itu minor. Ya, diketahui setelah teliti. Nah, sehingga nanti karena utamanya penisilin itu adalah pada peptidoglikan, maka dia mengganggu yang utama pada gram positif, bakteri gram positif, tetapi juga pada gram negatif. Karena gram negatif juga ada lapisannya walaupun itu tipis ya kan, dibandingkan kalau dengan gram positif. Oke. Jadi kita lihat kembali nanti ya di gambarmu itu bahwa di sintesis, kita lihat di laptop yang lain ini, kita akan lihat bahwa ya ada gambarnya nanti ya di PowerPoint. Jadi dinding sel itu sendiri tidak hanya penisilin atau cephalosporin ya, ini saudaranya kan, cephalosporin strukturnya mirip, tapi juga ada 5 grup ya, antibiotika yang mengganggu sintesis atau dinding sel ya kan. Jadi nanti ada catat-catat, sambil catat-catat ya kan. Jadi ada selain penisilin ada 4 yang besar ini yang mengganggu ya kan. Mulai dari cephalosporin. Cephalosporin itu dia satu grup dengan penisilin. Yang di luar grup itu misalnya sikloserin ya kan. Itu juga mengganggu dinding sel, sintesis dinding sel. Satu. Yang kedua adalah fosfomisin. Fosfomisin juga mengganggu sintesis dinding sel. Apalagi yang lain, basitrasin. Ya, basitrasin juga mengganggu dinding sel, dan yang terakhir adalah vancomycin. Ya, vancomycin sama satu grup itu ristosetin. Ya, ristosetin. Jadi ada grup sikloserin, fosfomisin, basitrasin, dan vancomycin. Ya. Jadi di 4 grup, selain grup penisilin dan di dalamnya ada cephalosporin, sama-sama mengganggu sintesis daripada dinding sel. Oke. Jadi nanti dilihat lagi itu ya. Kemudian yang lain, misalnya grup penisilin. Sekali lagi, jadi awalnya adalah penisilin disebut penisilin G, ya, atau penisilin V. Dia kemudian dikembangkan ya pada spektrum yang lebih luas lagi ya, tadi Mas Diski itu kan ada grup ampicillin, amoxicillin, carbapenicillin dan sebagainya itu. Kemudian ada yang banyak resisten yang ternyata itu adalah akibat
kemarin saya bilang ya, apa namanya itu, pembentukan suatu enzim ya, atau kalau dalam bahasa makhluk halusnya itu disemprot dengan apa, cabai merah ya, cabai rawit. Itu adalah enzim beta laktamase ya, beta laktamase, sehingga nanti muncul antibiotika baru ya, golongan penisilin yang Anda kenal, misalnya saja metisilin dan nafsilin ya kan. Dia tahan resisten ya terhadap apa namanya, enzim beta laktamase. Dan juga nanti Anda kenal kloksasilin, dikloksasilin, oksasilin dan sebagainya itu. Ya. Jadi itu dengan mengubah apa namanya, struktur molekulnya ya kan, dengan menambahkan metil misalnya saja di metisilin. Kemudian ada yang ini untuk di dalam rangka apa, menghadapi enzim beta laktamase yang menghancurkan ya. Maka ada yang menggabungkan ya obat penisilin ini dengan yang satunya, jadi 2 obat ya. Satunya obat penisilin, satunya lagi adalah yang apa, menghancurkan enzim. Jadi gabungan 2 obat ya. Misalnya yang menghambat beta laktamase dan bukan antibiotika adalah yang Anda kenal dengan sulbactam. Sulbactam, ada clavulanat, ada tazobactam ya. Itu bukan antibiotika tapi dia apa, merusak enzim beta laktamase. Jadi penggunaannya nanti dicampurkan itu kan, istilahnya digabungkan, baik dalam, walaupun dalam satu kapsul yang sama dan sebagainya, itu adalah 2 obat itu ya. Jadi itu berhubungan dengan apa, cabai merah itu ya. Itu beta laktamase. Nah demikian juga ini hubungannya dengan resistensi. Cefalosporin ya, nanti Anda lihat struktur molekulnya ya, intinya itu mirip dengan penisilin ya. Jadi dia sudah sampai pada generasi keempat ya. Jadi generasi pertama cefradoksil, apa yang terkenal itu, cefalexin dan sebagainya ya kan. Ada yang resisten, kita coba yang 2 ya, ada cefuroxim dan sebagainya, itu generasi kedua. Kemudian nanti ganti lagi generasi ketiga, ada resisten, kita buat lagi ya kan, Cefexim dan sebagainya, dan generasi keempat, Cefepim, Cavipirom ya, nanti Anda lihat lagi. Jadi kalau Anda di apotek atau di rumah sakit ya kan, mengenali obat itu sehingga langsung, oh ini cefalosporin generasi sekian gitu kan. Ya, jadi generasi-generasi itu bisa 2 ya. Yang pertama karena ada resistensi terhadap generasi sebelumnya ya. Yang kedua tadi seperti pada penisilin, spektrumnya ya diperluas atau dipersempit gitu kan ya, diperluas atau dipersempit. Jadi kelemahannya kalau diperluas tentu saja dosisnya akan lebih tinggi lagi gitu kan. Dengan dosis apa namanya, spektrum yang sempit, maka dosisnya boleh berkurang kan begitu ya. Nah saya punya cerita di dalam membuat antibiotika cefalosporin, walaupun kemarin itu gagal itu ya. Jadi tidak terlalu mudah mensintesis suatu obat ya kan. Nah, kebetulan yang ikut saya ini mahasiswa S3. Jadi menggabungkan intinya cefalosporin disebut ACA ya. ACA ya. Saya kira di UMS juga ada mungkin yang sedang bermain-main dengan ACA itu kan. 7 ACA. Itu ya. Jadi C-nya adalah cefalosporin, A-nya itu amin dan asid ya. Nah, saya coba itu ya tadi menggabungkan dengan bumbu dapur gitu kan, yang menurut teorinya sebenarnya bisa gitu kan. Cuma di kita ini apa, alat biasanya yang masih kurang gitu kan. Nah, saya ditambah lagi karena yang mengerjakan ini S3 itu ya, sintesis, S2-nya manajemen. Nah, itu jadi susah. Saya sendiri